Ternyata Henry bermaksud melemparkan Elodie ke jurang sebagai tumbal ritual kerajaan. Untungnya Elodie berhasil selamat di dasar jurang dan sempat pingsan. Ia kemudian mencoba memanjat jurang, tetapi sayangnya dinding jurang terlalu licin. Elodie pun berteriak meminta tolong, namun teriakan itu malah membangunkan sang naga. Akhirnya Elodie pun menyadari bahwa dialah yang menjadi tumbal ritual kerajaan Aurea, namun ia sudah terlambat menyadarinya. Tak lama kemudian, Elodie melihat ada cahaya api. Ia lalu mencari asal sumber cahaya api tersebut, yang ternyata ada seekor burung yang terbakar menggelepar di tanah. Elodie pun mencoba memadamkan api pada burung tersebut, dan baru saja selesai memadamkannya, tiba-tiba ada begitu banyak burung yang terbakar keluar dari salah satu sudut ruangan di gua tersebut. Elodie pun menjadi lebih panik dengan apa yang dilihatnya. Dan setelah kejadian barusan, muncullah sesosok bayangan besar di belakangnya yang merupakan sang naga. Elodie pun mencoba bersembunyi menghindari sang naga. Kemudian sang naga mempermainkan si Elodie yang mengajaknya ngobrol terlebih dahulu. Sehingga Elodie menyadari dari bacoknya sang naga bahwa telapak tangan Henry yang ditempelkan dengan telapak tangannya membuat Elodie beraromakan darah bangsawan. Sang naga lalu memberikan kesempatan kepada Elodie dengan menyuruhnya berlari. Lalu naga tersebut menyemburkan lava ke arahnya. Beruntungnya Elodie berhasil lolos dari semburan lava itu, di mana dia memasuki lorong pada gua jurang tersebut. Saat mencari jalan keluar menghindari sang naga, Elodie tak sengaja melihat mayat seorang manusia yang tak lain adalah wanita yang dilihatnya dari balkon kamarnya tempo hari. Semburan lava kedua pun dilancarkan sang naga dan Elodie tetap berhasil lolos walaupun sebelah kakinya terbakar. Elodie kemudian menemukan sebilah pisau yang diselipkan pelayan di bajunya. Ia lalu menajamkan pisau tersebut pada batu dinding goa, lalu memotong pakaiannya untuk mengikat kakinya yang kena luka bakar. Setelah itu, Elodie mengambil perhiasan pada pakaiannya yang sejenis lampion, kemudian menyalakannya menggunakan api dari lava naga. Ia lalu pergi mencari jalan keluar menelusuri bilik sempit pada gua tersebut. Sampailah Elodie pada suatu tempat di dalam gua tersebut, di mana terdapat cahaya biru yang dihasilkan sesuatu. Namun terdapat jurang untuk bisa sampai ke sana. Sempat putus asa akan hal tersebut, namun Elodie yang terpacu amarah memberanikan diri melompat ke seberang. Dan beruntungnya berhasil lolos karena pakaiannya tersangkut. Kemudian merangkak naik dengan bantuan pisau yang dimilikinya. Setelah lolos dari kejadian barusan, Elodie kemudian mendekati cahaya biru yang ternyata cahaya itu adalah lendir yang dihasilkan oleh sejenis ulat. Lalu memanfaatkan ulat tersebut untuk menerangi jalannya mencari jalan keluar dari tempat itu. Sesaat baru akan pergi dari tempat itu, Elodie melihat kolam air yang ketika diminum rasanya agak lain. Dan Elodie mencoba untuk meminum tetesan air beku di atasnya sambil memejamkan matanya agar lebih rileks sejenak. Sehingga dia tidak menyadari air beku itu semakin cepat mencair karena lava naga dari atas. Beruntung tidak terlambat menyadarinya, sehingga Elodie berhasil menghindari dan melarikan diri ke dalam lubang-lubang sempit dalam tempat itu agar tidak dijangkau oleh naga. Setelah naga berlalu, Elodie kemudian memperhatikan ada pakaian di sekitarnya dan menemukan pada dinding yang bertuliskan banyak nama yang berhasil lolos mungkin sampai pada tempat itu. Elodie kemudian mencoba tertidur karena merasa kesakitan dari luka bakar pada kakinya dan mulai berhalusinasi melihat orang-orang pernah terjebak pada tempat itu.
Tiba-tiba Elodie terbangun karena ulat yang dibawanya sudah menempel pada kakinya yang terluka, sehingga inilah yang terjadi. Dengan sangat cepat luka pada kakinya pun sembuh. Elodie yang penasaran pun menempelkan ulat tersebut pada tangannya yang terluka gores. Seketika luka itu juga sembuh. Dirasa lukanya sudah sembuh, Elodie kemudian memperhatikan kembali goresan pada dinding goa yang ternyata membentuk sebuah peta, di mana peta itu digoreskan oleh pengalaman orang-orang yang sudah berada sebelumnya di sana dan sudah pernah ada yang berhasil menemukan jalan keluar. Elodie yang bersemangat menemukan jalan keluar, lalu merobek-robek pakaiannya yang sekiranya mengganggu untuk mempercepat pergerakannya, dan tak lupa dia menambahkan daftar nama pada daftar nama yang tergores di dinding. Sampailah Elodie pada suatu tempat terdapat dinding kristal yang mencuat ke atas. Ia kemudian memanjat dinding kristal tersebut, yang tak beberapa lama muncullah sang naga di bawah yang menakut-nakutinya. Akhirnya Elodie berhasil sampai ke atas dan melihat celah keluar dari tempat tersebut. Ternyata jalan keluar tersebut berada sangat tinggi di atas gunung batu dan sangatlah curam untuk sampai ke bawah. Harapan Elodie untuk segera bebas pun segera sirna. Beberapa saat kemudian, Elodie melihat di kejauhan orang berkuda. Dia langsung minta tolong, tetapi sang naga langsung datang menyerangnya dari luar. Elodie yang menghindar tak sengaja melihat mayat yang sudah jadi fosil di sana. Dan saat naga akan menyemburkan lavanya, tiba-tiba ada suara yang memanggil nama Elodie, sehingga naga tidak jadi menyemburkan lavanya, lalu pergi menuju sumber suara. Elodie pun merasa tidak asing dengan suara tersebut, kemudian kembali turun masuk ke dalam gua. Ternyata Bevoth ayah Elodie dengan beberapa orang yang bersamanya sudah berada di dalam gua, berteriak memanggil-manggil nama Elodie. Elodie kemudian menyusuri gua dengan jalan rute yang berbeda dengan sebelumnya, sehingga sampailah dia pada suatu tempat di mana terdapat bangkai anak naga yang sekelilingnya berseliweran perhiasan emas, dan sepertinya itu merupakan sarang naga yang menyerang Elodie. Seketika Elodie mendapat penglihatan di awal cerita, di mana Raja Roderick telah membunuh ketiga anak naga saat baru menetas. Sehingga dapat disimpulkan, dari sinilah awal perjanjian naga dengan kerajaan Aurea yang harus memberikan tumbal berdarah bangsawan sebagai akibat telah membunuh anak-anak naga tersebut. Singkat cerita, Elodie sudah melihat ayahnya dengan yang lainnya dari kejauhan, namun tidak berani langsung bersuara atau menunjukkan diri karena takut sang naga akan menghabisinya. Sang naga kemudian menyerang rombongan Bevoth dan membunuh 2 orang yang bersamanya, sementara yang lainnya berhasil menyelamatkan diri. Bevoth pun mencoba melawan naga yang sudah berdiri tepat di hadapannya. Namun itu hanya lawakan bagi sang naga, karena dengan mudahnya ekor naga melilit Bevoth dan menggantungnya. Sang naga sengaja mengampuni si Bevoth agar si Bevoth memanggil keluar putrinya yang sedang bersembunyi di sekitar mereka, di mana naga dapat mengetahuinya karena mencium aromanya.